Ini yang mau presentasi langsung presentasi gitu aja, Pak. Iya, Oke. Mungkin dari kelompok saya dulu, Pak. iya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan yang saya hormati Bapak Suwarmin selaku dosen mata kuliah Mekatronika. Sebelumnya kenalkan nama saya Sultan Ahmad Hidayatullah, NRP 021021 dan Salwani Srinas selaku partner saya 021031. Proyek yang akan saya presentasikan, yang kami presentasikan adalah Smart Hydroponic System. Proyek ini dilatar belakangi yang pertama karena pandemi dan karena kegiatan masyarakat kebanyakan di rumah, banyak masyarakat yang berminat untuk mencari hobi baru, yaitu kebanyakan juga hobinya adalah berbudidaya tanaman hidroponik, karena yang pertama hemat tempat, dan kedua tidak perlu keluar rumah. Terus yang kedua, cuaca yang tidak menentu, mengganggu tanaman untuk berfotosintesis. Terus yang ketiga, kesibukan masyarakat yang terkadang membuat mereka lupa untuk mengatur pengairan tanaman hidroponiknya. Dan ditambah lagi mengatur pencahayaan juga. Untuk mengatasi permasalahan yang udah disebutkan oleh Sultan tadi, kami menciptakan proyek ini, yaitu terdapat sistem kontrol pencahayaan dan sistem kontrol pengairan. Untuk softwarenya, kami menggunakan MATLAB dengan Simulink. Untuk flowchart Recording sistemnya, in progress. untuk flowchart sistemnya dapat dilihat seperti gambar ini. Yang pertama adalah kami menggunakan sensor LDR dengan aktuatornya yaitu LED. Dari sini cahaya mengenai sensor. Lalu dari LDR tersebut mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal analog dan diukur menggunakan MATLAB Simulink. Kami menggunakan batasan 700 karena 700 sudah cukup redup menurut kami. Jika 700 kandela itu, jika sensor sudah kurang dari 700 kandela, maka sistem akan tertutup sehingga LED menyala seperti itu. Untuk selanjutnya, kami menggunakan ultrasonic sensor sebagai sensornya dan water pump sebagai aktuatornya. Yang pertama, karena ini sistem kami adalah hidroponik, jadi kita mengurangin masyarakat untuk mengecek hidroponiknya, seperti salah satunya adalah ketinggian airnya atau water levelnya, sehingga dibutuhkan ultrasonic sensor untuk membaca ketinggian airnya. Kami menggunakan rentang 0,05 meter sebagai batasan, jadi ketika kurang dari jarak ini, maka rangkaian akan tertutup sehingga water pump akan menyala. Itu komponen yang dibutuhkan, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah Arduino Uno. Alasan kami menggunakan Arduino Uno adalah karena kami tidak terlalu membutuhkan banyak port. Terus yang kedua, sensor yang pertama yaitu LDR, light diode, untuk mengukur intensitas cahaya. Terus aktuator yang terhubung langsung dengan LDR ini adalah LED. Kami pakai LED 5 volt yang berwarna putih. Terus untuk menyambungkan semua sistem itu biar lebih enak dan tidak perlu mensolder, kami menggunakan breadboard. Terus untuk sensor kedua, kami pakai ultrasonic sensor yang 3 port, yang echo, trigger, sama
sama VCC-nya. Terus kita pakai pompanya ini pompa 3-6 volt. Tipe pompanya submerge, jadi ditenggelamkan. Terus pakai kabel jumper untuk menghubungkan antara Arduino dan keseluruhannya. Terus pakai resistor untuk membatasi voltase yang masuk pada beberapa part ini. Ini skema sistem dari kami. Jadi untuk sensor cahayanya atau LDR-nya akan menyambung ke Arduino-nya nanti, sehingga jika intensitas cahayanya kurang, maka lampu akan menyala seperti ini. Terus untuk ultrasoniknya akan mengukur ketinggian airnya. Jadi jika ketinggian airnya dirasa cukup rendah, maka baterai pump akan menyala. Berikut rangkaian kelistrikan dari proyek kami. Ini adalah LDR dan ini ada resistor. Ini akan masuk ke port analognya Arduino Uno. Ini untuk pompa, dan pompanya ini ada sumber tegangan, sumber listrik. Terus ini dihubungkan ke relay untuk ke Arduino Uno-nya. Untuk sensor yang kedua, ini ada ultrasonic sensor, masuk juga ke port Arduino yang digital, sedangkan untuk outputnya ini ada juga LED. Seperti itu. Oke, sekarang ini untuk simulingnya. Jadi untuk simuling, kami yang pertama menggunakan di part yang paling atas sebelah kiri, ada analog input yang kami colokkan ke pin A1, yang mana analog input ini, sebelumnya Pak Warmin, apakah saya dibolehkan untuk presentasi dengan menunjukkan MATLAB langsung, supaya biar lebih mudah? Ya, silakan. Oke, baik Pak. Izin share screen sebentar, Bapak. Apakah sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah. Oke. Jadi untuk analog yang pertama, input analognya, saya men-set sample time-nya 0,1 supaya tidak terlalu delay juga. Terus ini nyambung ke scope. Nah, scope ini untuk mengetahui berapa input dari ini berapa. Terus setelah itu, selain scope, kami juga menambahkan display supaya tahu nilai realnya berapa. Nah, setelah itu nyambung ke switch ini. Nah, switch ini ini kan untuk cahaya, untuk LDR sama LED-nya. Saya mengatur untuk threshold-nya yaitu 700, yang mana passing kriterianya adalah U2 lebih besar daripada threshold. Maka ketika ini true, maka dia 0, yang mana itu berarti dia mati, tapi kalau misalnya dia false atau tidak memenuhi passing kriteria, dia baru 1 nilainya atau menyala. Terus baru kita hubungkan ke digital output untuk langsung tersambung ke LED-nya, ke pin 13. Nah, setelah itu, untuk yang ultrasonic, kami menggunakan ini, number of signal pin ada 2, terus trigger pin kami pasang ke 5, echo pin kami pasang ke 4, dan sample time-nya kami pasang 0,1, supaya tidak terlalu delay juga. Terus ini kami pasang scope juga dengan fungsi yang sama seperti yang tadi di atas, dan kami pasang display. Nah, terus ini ada pengali. Nah, ini digunakan untuk untuk kalibrasi. Kalau misalnya ada sensor yang kurang tepat nilainya, kan bergantung umur juga, dan umur Arduino-nya kan juga kadang mempengaruhi. Seperti kami sudah mencoba 2 Arduino, dan nilai dari output-nya beda. Jadi untuk jaga-jaga ketika untuk dibutuhkan kalibrasi, kami pakai konstan ini, mau dikalikan 1, 2, atau sejenisnya. Nah, terus ini untuk logikanya. Jadi ketika kurang dari 0,5 dia nyala. Ketika dia kurang dari 0,5 dia nyala. Terus, dan ini kenapa kok saya kurang, lebih dari 2 dia, kalau kurang dari 2 dia nyala. Sebentar, saya ulangi.
kalau dia lebih dari 0,5, 0,05 dia menyala. Nah, dan juga ketika dia kurang dari 2, dia menyala. Jadi artinya kalau dia lebih dari 2, dia mati. Kenapa kok saya pasang seperti itu? Supaya untuk ketika kami mengatur posisi prototipenya, posisi ultrasonic di prototipenya, supaya si pumpnya tidak menyala. Jadi kan kalau misal kita ubah-ubah dikit posisi ultrasonic sensornya, itu bakal tetap kebaca walaupun nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya ini nggak dipasang ini, pompanya bakal terus nyala. Jadi nanti menghambat atau mengurangi umur pompanya. Sehingga saya pasang ini untuk safety aja ketika implementasi atau instalasi. Logikanya pakai N karena kedua-duanya ini harus memenuhi apa namanya, dengan dua boundary ini sistemnya bakal menyala sehingga kita pakai N. Terus ini saya pakai display untuk mengetahui outputnya 0 atau 1 supaya mengetahui sistem ini error atau tidak. Nah, terus baru masuk ke digital output. Digital outputnya ini masuk ke pin 6. Begitu. Mungkin untuk di MATLAB-nya sudah selesai, mungkin langsung ke share screen PPT lagi. Saya izin untuk stop share sebentar, Pak. Izin untuk share screen kembali, Pak. Untuk ini lanjutan yang tadi, jadi mengulangi lagi untuk sistem yang kami buat, sensor LDR-nya ini mempunyai kalau misalnya intensitas cahaya yang terbaca itu lebih dari 700 candela atau terang, maka LED-nya mati. Tapi kalau intensitas cahayanya itu kurang dari sama dengan 700, maka LED akan menyala. Kenapa kok kami ulangi lagi, kenapa kok kami pasang 700? Karena 700 itu udah kami studi literatur, rata-rata untuk kebutuhan cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman itu sekitar 700. Maksudnya threshold minimalnya 700. Kalau misalnya kurang dari itu, tanaman kurang maksimal dalam berfotosintesis. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang ultrasonic dan sistem pengarahnya ya, yang menggunakan water pump, ultrasonic sensor ketika membaca jarak kurang dari 0,05 meter, water pumpnya mati supaya tidak terlalu penuh tempat untuk menampung airnya. Nah, tapi kalau misalnya dia membaca jarak lebih dari 0,05 meter, maka water pump menyala. Jadi seberkurang sedikit apapun itu, maka si pump ini akan mensuplai air terus ke sistem hidroponik kami. Dan kenapa kami pasang 0,05 meter? Karena kami memounting sensor ultrasonicnya 5 cm di atas permukaan air maksimal. Seperti itu. Dan berikut adalah video demo dari kelompok kami. Jadi ini masih proses run, dan bisa dilihat ada yang atas itu buat yang cahaya, terus yang di bawah ini buat yang ultrasoniknya. Bisa dilihat yang cahayanya inputnya sudah berjalan, terus nanti yang kelihatan cahayanya. Nah, ini baru yang ultrasonik jalan inputannya. Nah, ini kondisinya water pump menyala dan mati, dilihat dari relaynya. Nah, ini ketika lampu dimatikan, lampunya menyala. Dan ini ketika airnya berkurang sedikit saja, pumpnya langsung menyala dan ditandai oleh relay yang menyala warna merah yang di sebelah kiri bawah. Jadi seperti itu untuk video demo kami. Sebelumnya mohon maaf kalau prototipenya cuma sederhana karena menggunakan alat seadanya juga. Dan berikut adalah foto dokumentasi kami ketika mengerjakan. Yang atas itu ketika kami troubleshooting. Terus yang atas ini, yang sebelah kanan atas ketika merakit ke breadboard, dan kebetulan yang bagian merakit breadboard adalah Salwa, dan yang MATLAB adalah saya. Oke.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di slide 2. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus Slide Bapak. kedua. Ya, sudah. Kita mati. Ya, lu dengar. Dengar Pak, dengar Pak. Lihat slide 2. Slide 2. Yang ini Pak, Selanjutnya, selanjutnya. ada yang gambar skema dari tadi. Skema, bukan itu skemanya hidroponik. Enggak. Anda paham hidroponik nggak? Mengerti ya, terus tidak sekedar apa sih? Ya, mengerti nggak? Ya, mengerti Pak. Itu kalau saya nggak tahu idemu apa itu, apa sih? Menjaga ketinggian air. Ketinggian air itu ya apa ya? Yang jadi masalah itu adalah mati hidup pompamu itu, mati hidup. Tadi maksudnya. Halo, Iya Pak. halo, dengar nggak? Dengar Pak, dengar. Pompanya itu mati hidup. Ya. Pompanya itu mati hidup. Padahal itu kalau di hidroponik itu jarang yang pakai itu. Karena supaya pompanya nggak mati hidup itu dibuat mengalir. Jadi pompanya jalan terus, tapi diatur flow-nya. Jadi flow-nya diatur supaya dia bisa ke semuanya. Karena apa? Kalau Anda punya instalasi, kalau itu instalasi hidroponiknya banyak, maka setiap instalasi butuh satu pompa. Arti maksudnya. Jadi pompanya jadi banyak. Gitu. Hidroponik yang kedua, kalau yang lampunya, ya lampunya kalau misalnya dia butuh apa sih, apa namanya, apa cahayaannya, karena kan dia pakai lumen atau kandela. Yang kedua, di hidroponik itu yang diatur itu level itu ketinggian itu hampir-hampir yang nomor nggak nomor 1. Nomor 1 itu pH sama TDS. TDS itu dari apa? Dari cairan pupuknya itu yang diukur TDS sama pH. Dari ketinggiannya dibuat bertingkat sehingga dia butuh hanya satu. Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak. Yang apa? Yang apa? Untuk evaluasi dari proyek kami yang setelah yang hal-hal yang mestinya harus diatur. Ya, kalau di pompamu kan mati hidup. Ya, halo. Ya Pak, benar. Itu kalau apa itu? Kalau hidroponiknya itu banyak, maka satu grup satu pompa. Ngerti maksudnya? Satu Iya, Pak. pompa. Jadi pompanya kan jadi mati banyak. Tapi kalau Anda buat seperti ular gitu banyak, gitu melingkar-lingkar gitu, terus nanti pompanya itu yang diatur bukan mati hidup, tapi diatur sekali aja. Berapa dia dibuka pakai valve itu,
Tapi kalau dipakai apa sih pelan-pelan seperti pakai servo itu jadi agak mahal. Lebih baik yang diatur bukan itu tapi kayak apa TDS sama pH karena pH air cukup mempengaruhi. Jadi level itu yang kedua lah. Tapi yang pertama dan kalau yang apa tadi pencahayaan bagus. Pada saat dia pencahayaannya kurang dia harus ditambah. Setelah itu pakai level sama satunya pakai pH. Jadi kalau ini untuk menghindari supaya pompanya tidak mati hidup tidak mati, tapi diatur sekali aja tapi dibuat melingkar nanti bisa dibagi. Jadi yang lebih penting ngaturnya di hidroponik itu TDS sama pH. Kalau level hampir-hampir enggak. Ya tadi tambah mahal. Itu. Yang ditanyakan lagi mungkin yang lain. Halo. Dengar enggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Enggak Pak. ada yang ditanyakan lagi? Kalau dari saya mungkin cukup, Pak. Pengaturan air yang agak yang Anda maksud itu bukan hidroponik ya, tapi misalnya Anda punya tanaman banyak, terus ingin mengairi, misalnya tanaman jeruk lah banyak, itu dibuat semacam jaringan dan nanti jam-jam berapa tanaman itu butuh air, itu malah lebih bagus. Ngerti maksudnya? Saya punya jeruk banyak, terus ternyata tanaman itu butuh air jam-jam tertentu aja, enggak semua. Itu dibuka gitu, untuk menghemat air di luar daripada bumi. Kalau misalnya yang ingin diatur adalah air. Baik, saya kira cukup. Silahkan grup berikutnya. Halo. Ya, baik, Pak. Izin share screen ya, Pak? Ya, benar, belum. Oh, oke. Ya, silahkan. Pak, permisi Pak sebelumnya, Pak. Ya. Berarti untuk kelompok saya apakah harus presentasi ulang atau bagaimana? Enggak cuma pemilihan. Kalau Anda tertarik hidroponik, yang diatur itu bukan level, tapi pH sama TDS. Sensornya itu juga ada. Dan sensor TDS total disolvent dan pH juga sama. Ya nggak apa-apa, cuma kalau misalnya Anda tertarik, supaya Anda memilih sensornya sudah. Ya, saya kira itu. Baik, Pak. Terima kasih untuk masukannya, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Bentar. Belum, bentar, enggak. Coba jangan dibesarkan dulu. Oh, gitu. Ya, silakan. Oh, ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Jadi di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan dari proyek akhir dari mata kuliah mekatronika dengan judul prototipe keranjang pakaian kotor cermat. Di sini saya sekelompok dengan kawan saya yaitu Bayu Irfansyah Putra, NRP 0211194040000154. Kemudian saya sendiri Muhammad Mufid Amrullah, NRP 02111940000028, kelas mekatronika A. Ya, jadi ini untuk gambaran alat kami, Pak. Jadi alat kami ini merupakan sebuah prototipe dari keranjang pakaian kotor cermat yang akan otomatis membuka jika ada orang yang mendekat dan akan memasukkan pakaian. Lalu alat ini akan berbunyi jika pakaian yang ada di dalamnya itu sudah penuh.
yang pertanda bahwa pakaian harus dicuci, seperti itu Pak. Nah, untuk komponennya apa saja? Di sini ada, yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller, lalu ada kabel jumper, lalu ada ultrasonic sensor yang 4 port. Lalu selanjutnya untuk komponennya ada buzzer sebagai aktuator. Recording in progress. Dan ada microservo sebagai aktuator juga, dan juga ada infrared sensor 3 port. Nah, lalu selanjutnya ada peta bekas Pak sebagai prototipe keranjang pakaian kotornya. Yang saya lanjut. Ya, jadi ini untuk alatnya Pak. Ini untuk tampak depan yang paling kiri itu ada ultrasonic sensor. Di mana nanti ketika ada orang yang ingin menaruh pakaian kotor, maka akan terbuka dengan sendirinya si alat ini. Nah, kemudian di atasnya ini, ketika dilihat dari dalam, itu juga ada infrared. Nah, kenapa ditaruh di atas seperti itu? Karena ketika nanti pakaian kotor sudah penuh, nah dari infrared ini akan menangkap sinyal buzzer. Nah, buzzer ini pertanda bahwa pakaian di dalam alat keranjang ini sudah penuh dan butuh untuk dicuci, seperti itu Pak. Kemudian ini di belakangnya itu ada microservo dan ada buzzer, seperti itu Pak. Ya, kemudian untuk flowchart yang utama itu mulai, kemudian komponen terdeteksi. Nah, setelah komponen terdeteksi itu sensor menangkap sinyalnya. Dari sensor setelah menangkap sinyal langsungkan ke microcontroller, di mana itu adalah Arduino. Setelah itu Arduino menangkap sinyalnya dan dikirimkan ke display. Nah, setelah itu ada beberapa kemungkinan. Jika untuk jarak kurang dari 50 cm ini untuk yang ultrasonik Pak. Nah, jadi ketika ada orang yang berada di ultrasonik kurang dari 50 cm, maka maka aktuator akan membuka, di mana itu adalah microservo. Karena kalau infrared itu kurang dari 1 cm, di mana pakaian yang sudah penuh dalam artian jaraknya kurang dari 1 cm dari infrared yang ada di atas tadi, itu berarti jika sudah seperti itu, berarti aktuatornya seperti itu Pak. Kemudian selesai. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Mufid. Jadi di sini ada diagram Arduino-nya, yang dimana di diagram Arduino-nya ini semua rangkaian komponen tersambung, di mana yang ada membutuhkan kabel ground-nya kita menggunakan breadboard agar tidak perlu menyodar lagi. Ya, selanjutnya Pak. Saya izin share screen MATLAB Pak. Ya, jadi di sini apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat. Bentar Pak. Nah, di sini jadi untuk MATLAB kita menggunakan Simulink juga. Di sini kita menggunakan ultrasonic sensor yang untuk bagian yang atas dan bawah itu kita pakai infrarednya. Di sini kita juga membutuhkan display. Kan di sini juga ditunjukkan apabila jaraknya di sini mendeteksi jarak yang terdekat adalah 1,4 meter, maka dari Arduino dari ultrasonic sensornya tidak perlu mengirimkan output ke aktuator servo untuk membuka. Ini saya ambil contoh, semisal ada benda atau orang yang dengan jarak 50 cm.
Nah, terdengar tadi ada suara, ini menunjukkan juga di display kalau kurang dari 50 cm maka akan di-convert dan menjadi putaran 200 derajat buat microservonya. Kemudian untuk yang sensornya yang infrared, kita perlu membuka dulu untuk barangnya, untuk keranjangnya, dan apabila keranjang pakaian di dalamnya pakaiannya sudah mau penuh, akan terhubung ke buzzer dan buzzer akan berbunyi. Berarti pertanda keranjang pakaian sudah terisi penuh dengan pakaian dan saatnya untuk mencuci baju. Lanjut Mas Mufid. Sebentar. Iya Pak, mungkin izin untuk share screen videonya, video demonstrasi. Apa sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Ya, ini untuk video demonstrasinya. Jadi saya memperagakan alat untuk tugas mekatronika. Jadi kita menggunakan dua input, sensor ultrasonik dan sensor infrared, yang dimana sensor ultrasonik menerima apabila ada benda atau jarak dengan jarak 0,5 meter dia akan terbuka. Contohnya seperti ini. Dengan servo sebagai aktuatornya. Nah, sedangkan sensor kedua kami dan aktuator kedua yang kita pakai apabila misal kita buka, ya infrared akan berbunyi apabila jumlah ketinggian dari pakaian yang ada di dalam keranjang sudah mau mencapai ke atas. Berarti saatnya kita untuk mencuci baju, buzzer akan berbunyi. Terima kasih. Ya Pak, itu sekian dari presentasi Bang. Saya lihat di mana? Di presentasimu tadi. Oh ya. Slide berapa ya Pak? Kita lihat dulu, saya belum lupa ini. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Ya, kita lihat di sirkuitnya, rangkaian Ini Pak. simulingnya. Ya, ini. Kita dibesarkan. Coba dipresentasikan. Enggak, simulingmu enggak kelihatan. Enggak. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus tadi Pak. Iya. Dipresentasikan ya Pak? Enggak, saya cuma tanya. Ada fungsinya apa D1 yang bawah sama itu ada D1 yang 0,5 itu? Oh, untuk yang 0,5 ini jadi apabila dari ultrasonic sensornya, apabila ada orang yang mendekat dengan jarak 0,5 meter atau tepatnya 50 cm, maka ultrasonic menerima input dan dilanjutkan ke aktuator microservo sebagai output. Dari situ servo bergerak dan mengkonvert ke arah 200, yang menuju ke 200 ini Pak, 200 degree. Jadi servonya memutar pada 200 degree dan dari situ akan membuka istilahnya tutup dari keranjang pakaian tersebut Pak. Gitu. Ini untuk logic controlnya Pak, tadi saya lupa menjelaskan yang kurang dari. Kalau pin 11 yang bawah itu? Kenapa Pak? Pin 11 apa? Oh, untuk yang Arduino pin 11 ini jadi untuk infrarednya Pak. Jadi untuk pinnya itu jadi lokasi pada microcontrollernya ditancapkan di nomor 11 dan apabila jarak dari pakaian yang ada di keranjang pakaian sudah mau mendekati infrared atau kurang dari 1 cm, maka infrared menerima input dan outputnya sebagai buzzer mengeluarkan bunyi, pertanda bahwa keranjang pakaian sudah terisi penuh dan saatnya untuk mencuci pakaian, gitu Pak. Kalau misalnya dia itu berapa itu? Batasmu berapa?
Atas dari tinggian tadi berapa? Satu itu satu. Oh, jadi semisal tumpukan bajunya ini sudah mau mendekati infrared, tapi dia masih melebihi dari 1 cm, maka belum sensor infrared masih belum bisa menerima input, Pak. Tapi dia apabila sudah mau mendekati infrared kurang dari 1 cm, maka infrared akan menerima input dan disalurkan ke buzzer sebagai outputnya, Pak. Begitu. Berarti kalau sudah penuh masih bisa buka servonya. Kenapa, Pak? Kalau sudah penuh di dalamnya, Iya. itu servonya masih bisa berjalan berarti. Oh, jadi servonya itu untuk posisinya bukan yang di dalam, jadi yang tadi di depan. Jadi yang untuk servonya itu. Saya tanya, bentar, jangan jawab dulu. Kalau penuh, berarti servonya masih bisa jalan. Jawabannya nggak usah diterapkan. Masih bisa, Pak. Masih bisa, Pak. Servonya masih bisa berarti jalan. Kan nggak ada korelasinya yang bawah sama atas. Iya, Pak. Bekerja secara independen. Iya, nggak ada korelasinya. Walaupun penuh tapi masih berfungsi. Artinya, mestinya kalau sudah penuh kan nggak bisa buka. Jadi nggak bisa ditambahin lagi. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Itu kan nggak ada. Yang atas sama yang bawah itu nggak ada hubungannya. Jadi ya nggak ada artinya. Karena artinya kalau sudah penuh, diproteksi supaya servonya tidak bisa bergerak. Artinya sudah penuh. Selain ada lampu lampu indikatornya. Saya izin menambahkan, Pak. Jadi ya, baik. Mungkin saya kira cukup. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih buat teman-teman sama Pak Suaramin sudah mendengarkan presentasi kami. Oh iya, Pak, satu lagi tadi untuk karena kelas sore tidak jadi, kami tidak sempat melakukan presensi, Pak. Saya dan tidak. Baik, Pak. Itu sekiranya cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, izin. Salam sehat, Pak. Recording stopped. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya boleh presentasi ya, Pak ya? Izin share screen nih, Pak. Ya. Sinta, pinjam waktu bentar boleh, Pak? Pak Warmin. Jadi ini udah selesai ya, Pak ya? Tidak perlu diulang lagi. Oke, Pak. Siap, Pak. Izin presentasi boleh, Pak? Ya, silakan. Oke, sudah nggih, Pak. Udah tertampil ya, Pak ya? Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam dari Pak Warmin juga, dari dosen Mekatro kami. Jadi di sini kami berdua akan mempresentasikan mengenai proyek Mekatro kami, yaitu mengenai automatic train doorstop berbasis Arduino Uno. Di mana di sini ada saya, yaitu Sinta Iris Gabiba, NRP 0211194000017, dan teman saya. Ya, saya Fatma Faza, NRP 021023. Oke, bisa di next. Permisi Pak, izin share screen lagi Pak, ada trouble. Oke, jadi dari konten kami, yaitu yang pertama ada latar belakang dan tujuan, ada komponen, mekanisme sistem, rangkaian elektronik, coding MATLAB, grafik hasil MATLAB, video demonstrasi, dan kendala. Oke, untuk latar belakang dan tujuan, secara singkatnya, latar belakang dan tujuan kami ini, latar belakangnya adalah karena banyaknya kelalaian
dalam pembukaan atau penutupan palang pintu kereta api, dan itu juga udah di state sama undang-undang juga. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah untuk mengurangi kelalaian yang terjadi. Yang kedua adalah untuk mengembangkan adanya palang pintu kereta api otomatis, dan yang ketiga adalah sebagai efisiensi tenaga manusia. Oke, selanjutnya yaitu ada komponen. Di sini kami menggunakan Arduino Uno yang digunakan untuk tempat memprogram kami, yaitu mengendalikan dari komponen-komponen yang ada, kabel USB, yaitu memberikan satu daya ke papan Arduino. Selanjutnya yaitu ada LDR sensor, mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik, dan IR sensor sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Dan di sini ada breadboard digunakan untuk menguji sirkuit dari papan prototipe tanpa menyolder. Dan di sini kita menggunakan aktuator, yaitu motor servo menggunakan palang pintu kereta api. Di sini juga ada LED dan resistor, itu memberikan pertanda pada pengguna jalan berubah lampu. Selanjutnya ada buzzer, itu memberikan pertanda pada pengguna jalan berupa bunyi, dan kabel jumper berhubung sebagai penghubung antara semua komponen. Oke, jadi untuk alat pendukungnya yaitu kita menggunakan kereta mainan, palang pintu kereta api buatan, dan software MATLAB. Oke, jadi di sini ada flowchart mekanisme sistem, di mana yang pertama dimulai, di mana kondisi awal LED hijau itu keadaan mati, LED putih mati, biru mati, dan buzzer mati, dan motor servo keadaan 0 atau posisi vertikal. Nah, selanjutnya kereta datang mengenai IR sensor, yaitu sama dengan 0, di mana IR sensor itu akan tertutup. Ketika tertutup, maka lampu LED biru itu akan menyala. Nah, ketika lampu LED biru itu menyala, maka LDR dari sensor itu tadi terpancarkan oleh sinar. Nah, dikarenakan dia terpancarkan oleh sinar, maka LED hijau itu menyala, LED putih menyala, buzzer menyala, dan motor servo keadaan 90 atau horizontal, di mana palang menutup. Selanjutnya kereta melintas, seperti itu. Nah, jika IR sensor dan LDR tadi itu posisinya tidak 0, berarti maka kembali ke masalah dari kereta datang sama yang LED biru menyala tadi. Oke, di sini kami menjelaskan mengenai rangkaian elektronik, yaitu berupa video. Silakan di-play. Permisi Pak, ini sepertinya ada kendala dari videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan di mana itu untuk servonya sendiri. Untuk kabel kuning itu ada di positif, dan untuk kabel yang hijau itu berarti di negatif, di mana ada VCC dan ada tulisan ground di situ. Dan untuk yang biru itu output, dia masuk ke yang D9 seperti itu. Dan untuk yang infrared sendiri, yang biru itu pada IR, yang IR itu yang merah itu ke min, dan yang oranye itu ke plus. Nah, untuk kaki selanjutnya yang output berarti masuk ke analog 0. Dan untuk yang LDR itu yang biru menggunakan A1, maaf. Terus untuk yang hijau sama yang kuning itu di positif dan negatif. Di situ juga ada LED, ada 3, yaitu yang 2 itu warna hijau sama putih buat menandakan penanda jalan, dan untuk yang biru itu memberikan cahaya pada sensor LDR.
Sebentar ya Pak, masih ada trouble di PowerPoint-nya Pak. Oke, jadi di sini kami menggunakan dari codingan dari MATLAB, di mana yang pertama ada num frame sama dengan 50 dan n frame sama dengan 0. Ini digunakan untuk kita kepekaan dari LDR sensor sendiri. Yaitu yang pertama di sini ada LDR status, yaitu read digital pin, dia membaca D ya itu. Terus habis itu ketika jadi di sini ketika cahaya itu tadi mengenai IR sensor, maka di sini ada if-nya 2 kali, di mana if yang pertama itu membaca IR sensor dan yang if kedua itu membaca LDR sensor, di mana codingan di sini yang pertama yaitu membaca IR sensor. Di sini di situ ada tulisannya read digital pin D8 1, itu berarti menandakan dari lampu LED biru itu menyala. Nah, di situ ada for untuk yang 1.0,02 itu memunculkan mengenai grafik dari IR sensor. Nah, terus else di mana kalau misalkan IR sensornya itu tidak sama dengan 0, maka IR sensor itu tadi lampunya tidak akan menyala. Terus untuk ketika LDR sensornya itu menyala, berarti keadaan read digital pin A0-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan terbaca seperti itu. Nah, untuk next. Nah, di sini ada for angle, di mana itu dibutuhkan untuk dari servonya sendiri. Nah, jika servo itu dalam keadaan 0,1, maka dari buzzer itu yang tertulis play tune 1, terus write digital AD6 itu ada 1, itu berarti LED hijau menyala, terus yang di 12 1 itu berarti LED putih itu menyala seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sampai keadaan palang itu posisi horizontal. Oke, next. Oke, jadi di sini untuk urutannya masih sama ya, itu dari if angle 0,05 itu masih sama, yaitu buzzer lampu itu masih menyala dan servo keadaan tertutup. Terus untuk else berarti keadaan normal, jadi semua peralatan itu mati. Oke, selanjutnya di sini ada grafik dari MATLAB. Nah, untuk grafiknya ini yang pertama adalah grafik yang dihasilkan dari IR sensor, di mana grafiknya ini ada beberapa poin dan juga keterangan yang sudah disampaikan di sebelah kanannya. Untuk keterangan lain, grafik tidak dimulai dari 0 dikarenakan kereta tidak menempel dekat pada IR sensor. Kemudian keadaan 0 itu berarti IR sensor tertutupi kereta, dan keadaan 1 IR sensor tidak tertutupi kereta. Kemudian untuk grafik yang satunya yaitu untuk LDR sensor, ini merupakan keterangan dari grafik di sebelah kiri. Nah, keterangan lain, grafik tidak dimulai dari 0 dikarenakan intensitas cahaya dari LED yang diterima LDR sensor tidak begitu terang. Untuk 0, LDR sensor terkena cahaya dan 1 tidak terkena cahaya. Nah, berikut adalah video demonstrasi.
Oke, mungkin yang terakhir adalah kendala. Nah, di sini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah baterai kereta itu mempengaruhi kode dari MATLAB sendiri. Kemudian ada grafik yang didapatkan dari program tidak sepenuhnya dapat dianalisis dikarenakan jarak antara sensor terlalu dekat. Dan yang terakhir, pengambilan grafik dipengaruhi oleh kecepatan kereta. Sehingga grafik tidak bisa dipastikan sama tiap waktunya. Terima kasih. Codingnya. Ini codingnya. Coba dibesarkan, kalau nggak kelihatan. Belum kelihatan. Dibesarkan pakai slidernya. Kira aku tahu mau ada, Cuk. Sudah kelihatan. Iya, sudah. Coba yang coding halaman berikutnya, kan itu 2 yang bawahnya. Ya, itu. Ya, saya kira cukup. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Izin stop share ya Pak ya. Recording stopped. Boleh izin presentasi, Pak? Ya, silakan. Izin untuk share screen. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suwarmin dan juga teman-teman. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai rancang bangun NOFRAS atau Nocturnal Frame Radar System sebagai alat bantu petugas pemadam kebakaran. Untuk kelompoknya sendiri ada Barahatmaja NRP 02118400000132 dan saya sendiri Muhammad Rehan Saleh F 02118400000189. Untuk daftar isinya ada latar belakang, komponen, aktuator, sensor, ada prinsip kerja dan flowchart, terus coding MATLAB, yang ketujuh adalah rangkaian, yang terakhir adalah hasil percobaan dan video. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, VOA Indonesia pada tahun 2018 membahas mengenai banyaknya petugas pemadam kebakaran yang tewas akibat serangan jantung saat bertugas. Nah, penelitian menunjukkan petugas pemadam kebakaran lebih cenderung menderita peristiwa jantung setelah memadamkan kebakaran versus tugas-tugas di stasiun. Ujar Dennis Smith, salah satu ketua laboratorium kesehatan di New York. Nah, Smith sendiri mengatakan bahwa paparan asap, jelaga, dan bahan kimia di udara, serta pola tidur yang terganggu dan tingkat stres kerja yang tinggi mungkin semua ikut menyebabkan masalah jantung. Maka dari itu, tim kami mengembangkan sebuah sistem bernama NOFRAS atau Nocturnal Frame Radar System. Seperti itu. Nah, NOFRAS sendiri bertujuan untuk memudahkan pendeteksian sumber api bagi para petugas pemadam kebakaran dan juga meminimalkan waktu kontak antara petugas dengan asap kebakaran dan bahan kimia di udara, sehingga meminimalisir risiko serangan jantung yang disebabkan oleh paparan asap dan bahan kimia di udara yang berlebihan, terutama bagi para petugas pemadam kebakaran yang mempunyai riwayat jantung. Seperti itu.
Untuk komponen sendiri yang kami gunakan pada penutupan kali ini berupa yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller, kemudian motor servo, SG90, buzzer, dan LED sebagai aktuator, dan sensor berupa sensor ultrasonic HC SR04 dan flame sensor. Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller. Microcontroller itu adalah chip atau IC integrated circuit yang bisa diprogram menggunakan komputer. Arduino dipilih karena biaya yang murah, open source, dan banyak sekali pengembangannya. Fungsi dari Arduino adalah sebagai pusat pemrosesan input sinyal elektronik menjadi output sinyal elektronik yang dibutuhkan. Selain itu, dapat mempercepat dan mempermudah kita dalam pembuatan sistem kontrol yang bersifat otomasi maupun instrumentasi. Motor servo. Motor servo adalah aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup. Motor servo dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Fungsi dari motor servo ini adalah sebagai penggerak dalam sebuah rangkaian yang menghasilkan torsi dan kecepatan berdasarkan arus listrik dan tegangan yang diberikan. Selanjutnya ada buzzer. Nah, buzzer sendiri adalah komponen elektronika yang menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Fungsi buzzer sendiri adalah mengubah sinyal input menjadi energi suara. Aplikasinya adalah pada alarm kebakaran, timer, bel, dan bel rumah. Kekuatan bunyi dimiliki tergantung pada spesifikasi tiap buzzer. Sekarang LED emitter. LED emitter sendiri adalah sebuah aktuator bersifat emitter atau memancarkan suatu cahaya, sehingga ia memerlukan input atau masukan untuk menjadi sebuah indikator pada sistem tertentu. Nah, nilai 5 meter sendiri pada
Recording in mata robot ini, progress. robotnya dapat menemukan posisi lilin yang menyala. Selain itu juga dapat dipasangkan di sistem pemadam api ringan sebagai receiver sinyal dari api yang terdeteksi. Itu. Selanjutnya sensor ultrasonik. Sensor jenis ini adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara. Banyak jenis dari sensor ultrasonik sendiri yang kami gunakan adalah HC SR04. Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah transmitter dan receiver. Transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang, sedangkan receivernya sebagai receiver itu penerima seperti itu. Jika ada sebuah objek di depan transmitter, maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver. Nah, fungsinya adalah mendeteksi benda atau objek di hadapan sensor. Nah, penerapannya banyak sekali dipakai pada robot pemadam api dan robot obstacle lainnya. Salah satu sensor yang paling sering digunakan adalah tipe HCSR04. Lanjut. Oke, untuk prinsip kerjanya sendiri, prinsip kerja dari FRAS atau Nocturnal Frame Radar System sendiri adalah nantinya sistem yang terdiri dari ultrasonic sensor dan flame sensor menempel pada servo yang akan menggerakkan sistem sejauh 180 derajat. Lalu sensor ultrasonik akan membaca jarak dan flame sensor membaca sinyal dari api yang terdeteksi. Apabila terdeteksi api, nantinya buzzer dan LED akan menyala. Setelah jarak tembus 180 derajat tercapai, sistem akan berputar kembali ke titik awal, yaitu 0 derajat, dan apabila dalam range gerakan tersebut terdeteksi api, maka akan menyalakan buzzer dan LED. Langkah akhir, sistem akan melakukan plotting jarak terdeteksi api dalam sebuah grafik. Untuk flowchart sendiri, kita mulai dari start. Selanjutnya, sistem terdiri dari sensor, yaitu ultrasonic dan flame sensor, dan aktuatornya terdiri dari servo, buzzer, dan LED. Selanjutnya, servo menggerakkan sensor ultrasonik dan sensor menghitung jarak objek. Setelah itu, flame sensor membaca voltase. Nah, apabila voltase yang terbaca oleh flame sensor lebih besar daripada 0,2 volt, maka akan diteruskan ke proses selanjutnya, dan apabila voltase yang terbaca kurang dari 0,2 volt, maka nanti akan menyalakan buzzer dan LED seperti itu. Nah, setelah itu putaran servo apabila sudah tercapai 180 derajat sebanyak 2 kali, maka akan melakukan plotting diagram jarak terhadap lokasi api terdeteksi, dan apabila belum, akan mengulangi kembali ke langkah servo menggerakkan sensor ultrasonik dan sensor menghitung jarak objek seperti itu. Pada bagian akhir akan dilakukan plotting diagram jarak terhadap lokasi api terdeteksi oleh sistem. Seperti itu. Berikut adalah rangkaian Arduino-nya. Dimulai dari motor servo, kabel merah disambungkan ke sumber 3,3 volt. Kabel coklat disambungkan ke sumber negatif atau ground, dan kabel oranye disambungkan ke D3. Selanjutnya ada sensor ultrasonik, VCC disambungkan ke sumber 3,3 volt, ground disambungkan ke ground, echo disambungkan ke A13, dan trigger disambungkan ke 12. Selanjutnya ada sensor api, VCC disambungkan ke sumber 3,3 volt, ground disambungkan ke ground, dan D0 disambungkan ke A3. Selanjutnya ada buzzer dan LED. Untuk anoda disambungkan ke D4 dan D6, serta katoda disambungkan ke sumber ground. Berikut adalah coding MATLAB yang kami gunakan. Dimulai dengan mendefinisikan Arduino, sensor ultrasonik, dan motor servo. Selanjutnya adalah membuat motor servo berputar dari 0 derajat sampai 180 derajat, serta menghitung jarak pantulnya. Selanjutnya adalah membuat agar buzzer dan LED menyala bila ada api yang terdeteksi. Kemudian servo berputar ke posisi awalnya, yaitu 0 derajat, serta menghitung jarak pantulnya. Kemudian membuat agar buzzer dan LED menyala apabila ada api yang terdeteksi akan menyala. Jika servo sudah kembali ke keadaan awal, maka dilakukan perintah untuk membuat plot grafik jarak dari 0 sampai 180 derajat. Berikut adalah video percobaan dari kelompok kami.
Kami menempatkan lilin pada jarak 23 cm di depan sensor api dan sensor ultrasonik. Motor servo akan berputar 180 derajat. Kemudian pada saat api terdeteksi, buzzer dan LED akan menyala secara bersamaan. Setelah proses berhenti, maka MATLAB akan menampilkan grafik jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik. Berikut adalah grafik hasil dari percobaan kami. Sebuah objek yang terbakar terdeteksi oleh sensor api pada jarak 23,11 cm dan pada sudut 65-90 derajat dari sumber sensor. Sensor ultrasonik juga mendeteksi daerah sekelilingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba lihat codingnya, coding MATLAB-nya. Ini. Ya. Ya, baik, saya kira cukup. Terima kasih. Izin stop. Recording stopped. Berikutnya ada. Permisi Pak. Gimana Pak? Ya, silakan. Tadi suara Bapak serada terputus, jadi saya tadi kurang dengar. Ya, silakan. Saya sudah presentasi Pak. Ada lagi yang lain? Oh iya Pak, mau tanya. Untuk PPT sama videonya apakah perlu dikirim ke WA atau bagaimana Pak? Ya perlu di WA grup PPT-nya. Oh baik Pak. PPT-nya saja? Ya. Oke baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Grup lain? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai Kamis siang. Baik Pak. Terima kasih. Selamat.